Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah masih memberikan hidayah, kekuatan lahir batin, utamanya kekuatan iman. Kita dapat hadir di tempat yang mulia ini atau yang suci ini dalam rangka melaksanakan kegiatan wajib, yaitu melaksanakan salat Isya berjamaah, dan insya Allah sekaligus kita akan melaksanakan salat tarawih secara berjamaah pula. Hadirin yang berbahagia, malam ini kita mulai masuk pada malam ke-24. Ya, artinya bahwa malam ke-24 ini kita sudah memulai atau sudah kita mulai 10 yang terakhir. Mungkin penceramah terlebih dahulu di sini menyampaikan bahwa di dalam bulan puasa Ramadan ini ada tiga tingkatan yang perlu kita rebut. Yang pertama adalah 10 yang pertama sudah jauh kita lewati, yaitu namanya rahmatnya Allah. Artinya senyum ridhanya Allah kepada kita sudah tertanam dalam setiap insan. Yang kedua, 10 dari pertengahan kita sudah juga lewati, yaitu disebut adalah maghfirahnya Allah Ta'ala atau pengampunannya Allah Ta'ala. Itu semua kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir 10 ini adalah diibaratkan saripatinya di antara 3 dominan ini, karena di 10 yang terakhir ini ada satu malam yang ditunggu-tunggu, yaitu turunnya Lailatul Qadar. Saya pernah membaca buku bahwa malaikat yang diturunkan pada 10 yang terakhir itu, ulama mengatakan bahwa sekitar ada 700.000 malaikat diturunkan di muka bumi ini, dan setiap malaikat itu, satu malaikat itu dipasangi sayapnya 700.000 kali saja itu. Dan setiap malaikat ini diberikan sayap 700.000, di ujungnya dipasangi, tiap-tiap ujungnya dipasangi seluruh kebaikan. Dan kebaikan itu ditujukan kepada orang-orang di muka bumi ini bagi orang yang imannya kuat. Puasa Ramadan. Nah, jadi ada orang bertanya, karena kita dianjurkan bahwa jangan sekali-kali tidur di malam-malam ganjil itu karena turunnya Lailatul Qadar. Artinya bahwa jangan turu, kita diistilahkan bukan begadang sembarang begadang, tetapi kita melaksanakan seluruh rangkaian kebaikan. Apa yang kita tahu baca itu laksanakan. Berzikir, ya, membaca Al-Quran, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau perlu meneteskan air mata, mengingat-ingat dosa-dosa yang kita lakukan, baik dosa kepada sesama, lebih-lebih dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai masuknya Ramadan, Rasulullah lebih banyak tidak tidurnya daripada tidurnya. Beda kita, hanya cuma diusulkan bahwa malam ganjil ditunggu-tunggu.
Ternyata kita tunggu-tunggu di malam ganjilnya tidak turun. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak masuknya pokoknya selalu beribadah. Salah satunya diturunkan malaikatnya Allah atau Lailatul Qadar itu, ya salah satunya dia dapatkan. Kalau ditunggu pada malam ganjilnya tidak hadir, padahal turun di lain tempat. Ya, hadirin yang berbahagia. Ada seorang bertanya, bagaimana Pak Ustaz kalau sesuntuk malam aku juga tidak tidur? Ditanya lagi, apa yang kamu lakukan? Main domino. Nah, mungkin ini main domino ini semua pada tahu. Ya, begadang juga malam itu di malam turunnya Lailatul Qadar, tetapi dia main domino, main remeh. Hanya dua di situ perkataan bahwa kandang atau cekidobol. Gembira di situ. Kebetulan dia kandang atau cekidobol banyak nilainya. Apakah juga ini termasuk dikena pahala pada malam itu? Untuk sementara jawabannya tidak dengan pahala, tetapi mungkin angin-anginnya saja dikena. Bayangkan sesuntuk malam digocok, bagi selembaran-lembaran ini, ya sampai ya gantungan dijepit telinganya, tidak dirasa, bengkak, tidak makan sahur. Hanya cuma itu yang didapat. Tapi ini tidak melarang. Dilakukan saja tapi diimbangi. Ya. Yang jelasnya di Lailatul Qadar ini tidak dibenarkan dengan hal-hal yang lain seperti itu, tetapi kita selalu berkeyakinan dalam diri kita masing-masing bahwa pahala seluruh kebaikan yang diturunkan Allah di muka bumi ini, ya, karena kita berdoa pada malam itu tidak ada yang tidak dijawab semua. Ya. Jadi ini apa yang dilakukan itu, ya seperti saya sampaikan tadi bahwa selalu berzikir kalimat-kalimat taubat yang kita tanamkan, meneteskan air mata, mengingat-ingat dosa-dosa sebelum masuknya Ramadan. Karena di bulan puasa Ramadan ini tentunya kita mengambil hikmah di balik itu. Ada perubahan. Dulu kita enggan memberikan sebagian harta yang kita miliki. Ya. Padahal kita tahu setelah ditanamkan diri kita di bulan puasa Ramadan ini sebagai momentum untuk kita merubah sikap, maka sesudah bulan Ramadan ini mau tidak mau pasti diperhatikan dalam kehidupan. Ya. Berikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Jangan menabung-nabung, menimbun-nimbun. Karena justru dengan menimbun-nimbun harta yang kita miliki justru menjadi bumerang bagi kita. Bumerang di dunia, lebih-lebih dengan bumerangnya di akhirat. Menjadi musuh. Ya. Apalagi di bulan puasa Ramadan ini, berlipat-lipat ganda apa yang kita lakukan. Ya. Hadirin yang berbahagia, di 10 yang terakhir ini yang kita tunggu-tunggu yang disebut adalah Lailatul Qadar. Sedikit saja menceritakan Pak. Kalau di kampung dulu tidak seperti ini, tidak ada lampu. Ya, begitu semangatnya karena pencerah mengatakan tunggu di malam-malam ganjil. Kebetulan kalau di kampung kita itu kalau detik-detik mau lebaran, semua baju-baju yang kita mau pakai disetrika. Lain setrikanya. Apa setrikanya? Itu arang tempurung. Salah sedikit keluar hancur pakaian. Ya. Kebetulan ada pada waktu itu anak muda, nakal juga, ada seorang orang tua pakai haji disetrika jilbab pakaiannya, surbannya. Kebetulan pada malam itu malam mau besok mau Idul Fitri. Sebelum disetrika, anak muda ini dipakai pakaian itu. Baru dia pergi di gelap-gelap. Ketemu orang yang mau mencari Lailatul Qadar. Karena tidak ada lampu, masih samar-samar, pakaiannya putih, pakai haji.
meyakinkan bahwa ini sudah ini Lailatul Qadar ini. Ini sudah Lailatul Qadar ini. Anak muda ini, orang yang mencari ini, merasa sudah gembira. Wah, sudah lama memang saya tunggu-tunggu Lailatul Qadar ini, rezekiku malam ini sudah. Baru dia dekati Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar, berikan berkahmu. Langsung dia bilang, kalau kamu mau diberikan berkah, mampir di sini. Begitu mampir di sana, dia bilang, kalau kamu mau diberi berkah, coba kamu menganga. Mengangalah orang itu, baru diludahi mulutnya. Gembira dia bilang, ada apa-apa kalau ludahnya Lailatul Qadar, wah biar ditambah lagi. Karena namanya Lailatul Qadar palsu, ketawa. Langsung bilang, loh, kenapa Lailatul Qadar ketawa ini? Dilihat padahal temannya. Ini bukan yang seperti itu. Ya, ulanglah dia. Busuk memang mulutnya, ditambah lagi dengan busuknya, tambah busuk mulutnya. Lailatul Qadar yang meludahi. Nah, yang kemudian dengan cerita juga bahwa tadi malam penuh bukti saya. Siapa yang mengisi? Dia bilang Lailatul Qadar. Bagaimana sih bentuknya itu Lailatul Qadar? Dia bilang hanya cuma bayangannya, tapi bayangannya lonjong kepalanya. Nah, ceritanya seperti itu. Nah, ini sebenarnya ini tidak seperti itu. Mungkin setan itu. Ya. Hadirin yang berbahagia, syukur alhamdulillah kalau kita ini melihat. Ya, di antara beberapa nabi diberi kesempatan untuk diperlihatkan malaikat. Ada yang 15, ada yang 27, ada yang 17. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 777 kali diperlihatkan malaikat, hanya 2 kali diperlihatkan dalam bentuk asli. Lain-lainnya itu tidak ada. Apalagi kalau kita seperti ini. Ya, 2 kali diperlihatkan dalam bentuk aslinya Nabi Muhammad SAW. Seorang nabi sebelumnya diperlihatkan hanya sedikit, tetapi tidak pernah memperlihatkan dalam bentuk asli. Apalagi kalau kita seperti ini. Terkecoh kita. Artinya bahwa memperlihatkan malaikat dengan turunnya Lailatul Qadar ini bukan mata kepala yang memperlihatkan, tetapi mata hati seseorang dengan dilandasi dengan rasa keimanan. Lakukan dengan segala yang terbaik. Jangan memberikan sedikit pun dalam diri kita keraguan. Ya, karena ini yang kita lakukan ini tidak dilihat semata-mata dengan iman. Seperti kita ini salat ini, begitu datang turun naik sujud ruku, begitu pulang tidak ada dilihat yang dibawa, tetapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Tidak sama dengan kalau ada kegiatan-kegiatan harian besar Islam, misalnya Maulid Nabi Muhammad. Kalau datang di sini sebelum kita masuk di masjid sudah berjejer telur sampai di sana. Begitu kita pulang bawa lagi sokol, kalau bahasa Sulawesi sokolo. Tetapi kalau salat ini tidak pernah kita bawa dilihat. Tetapi seandainya diperlihatkan itu, aduh, ini hari-hari tewas. Kenapa? Berlomba-lomba memasuki dengan masjid itu, karena di luar atau di dalam semuanya yang terbaik. Tidak ada bagian kita kepada orang tua merebut kebaikan ini. Utamanya di bulan puasa Ramadan ini. Ya, menurunkan dengan segala yang terbaik. Kalau umur sudah 60 tahun, bahkan 80 tahun, tidak ada bagiannya pahala-pahala itu direbut anak-anak muda. Tidak. Oleh karena itulah yang kita tanamkan kita masing-masing ini adalah rasa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, seandainya dilihat ini pahala, Pak, tidak ada yang hadir di masjid ini. Dan bahkan tiap hari, tiap menit ada orang tewas berlomba-lomba merampas kebaikan itu. Tetapi rahasia Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya berkah di bulan puasa Ramadan ini, seluruh kebaikan di muka bumi ini dihadirkan semua. Tidak ada yang disisa, tapi yang melihat adalah matanya, keimanannya seseorang melihat itu. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, marilah di bulan puasa Ramadan ini kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang saya ungkapkan tadi, adalah bulan puasa Ramadan ini adalah bulan puasa mendidik diri kita
untuk aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sesudah bulan suci Ramadan ini. Pernah menyakiti hati saudara-saudara kita? Ya. Karena lidah ini tidak bertulang. Mungkin ada selama ini kita ungkapkan kepada saudara-saudara, menurut kita bahwa baik, tetapi pendengarannya sakit hatinya. Ya. Inilah semua kita lepaskan semua. Detik-detik pelaksanaan ini agar tidak terganggu pahala-pahala di dalam melaksanakan bulan suci Ramadan ini. Yang kemudian perbaiki hubungan kita kepada Allah. Berapa dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita balik di permukaan bumi ini, ya. Kewajiban tidak boleh ditinggalkan. Berapa salat wajib yang kita tinggalkan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Apalagi kalau disengaja dalam melaksanakan salat 5 waktu yang ditujukan kepada kita ini. Inilah karena di hari kemudian menurut dalam agama bahwa apabila seseorang di kemudian hari yang pertama-tama diperiksa adalah salatnya. Kalau sudah bagus salatnya berarti bagus secara keseluruhan. Mungkin ini apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan di detik-detik penyelesaian bulan suci Ramadan ini kita membawa dan kita mengisi perahu kita dengan muatan yang begitu berat dengan kebaikan, karena itulah apa yang kita lakukan akan kita perhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sedikit karena ilmu sangat terbatas, maka kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.